sini babu man ro'a anna Allah azza wa jalla lam yujib as-sujuda. Ada pendapat orang yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu bukan satu kewajiban, hanya sunnah saja. Demikian pendapat para sahabat dan juga nanti para hadis nomor 1077. Haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham bin Yusuf an ibn Juraij akhbarahum qala akhbarani Abu Bakar bin Abi Mulaikah an Usman bin Abdurrahman At-Taimi an Rabi'ah bin Abdullah bin Hudair At-Taimi qala Abu Bakar. Akan Rabi'ah min yarin nas amma hadar Rabi'ah bin Amar bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qara'a telah membaca Sayyidina Umar yaumul Jum'ati pada hari Jumat ala mimbari di atas mimbar sambil khutbah di suratin Nahli membaca surah An-Nahl. Hatta idza jaa sehingga pada saat sampai Sayyidina Umar as-sajadata pada ayat tilawah, sujud tilawah, nazala turun beliau dari mimbar pas sajadah maka sujud Sayyidina Umar wasajada dan sujud juga siapa nasu orang-orang yang mendengarnya. Hatta idza kanat sehingga apabila ada al-Jum'at muqabilah pada Jum'ah depannya qara'a biha membaca juga Sayyidina Umar terhadap surat An-Nahl itu hatta idza jaa sehingga pada saat sampai beliau al-sajadata pada ayat sajadah qala berkata Sayyidina Umar ya ayyuhan nas hai manusia hai jamaah innama numirru bis sujud sungguhnya kita semua diperintahkan untuk sujud. Paman sajadah maka siapa saja orang yang mau sujud faqad asoba maka sudah benar. Waman lam yasjud tetapi barang siapa juga yang tidak mau sujud, sujud tilawah, fala isma alaihi, maka itu tidak ada dosa, tidak apa-apa. Lam yasjud dan pada saat itu Jum'ah depannya itu Sayyidina Umar tidak sujud pada saat membaca ayat atau ayat sajadah tadi. Wa idza dan pada saat itu Nabi an Ibnu Umar menerima hadis ini dari Ibnu Umar dari putra Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Inna Allah sungguhnya Allah lam yafrid tidak mewajibkan tidak memardukan Allah as-sujuda terhadap sujud illa an nasya'a kecuali kalau kita mau melakukan sujud. Jadi di sini sujud tilawah itu adalah kalau secara fikih kedudukannya sunnah saja. Siapa yang mau sujud silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Sujud kedudukannya hukumnya sunnah saja kalau bahasa secara fikih dan para sahabat dahulu juga telah melakukan hal seperti itu. Yang mau sujud silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Nah ini man ro'a annallahu lam yujib as-sujud. Itu babnya begitu. Ada pendapat orang yang menyatakan bahwa Allah tidak mewajibkan melakukan sujud tilawah. Artinya sujud tilawah itu adalah sesuatu yang sunnah saja. Awfis salati maktuma ala wujub, wafis sujud tilawah ala nadbi. Nah, bisa saja pada saat sholat wajib itu kita melakukan sujud dan mau melakukan sujud pada saat membaca ayat sajadah, boleh saja. Tetapi pada saat kita di luar sholat, itu kedudukannya an-nad, artinya sunnah saja. Mau melakukan silakan, tidak pun tidak apa-apa. Pada saat membaca atau mendengar bacaan ayat sajadah. Bagaimana adillati anna sujud tilawah laisa biwajibin. Seperti tadi ini pendapat para ulama bahwa sujud tilawah itu bukan sesuatu yang wajib. Sini pendapat Imam Tohawi itu salah seorang ulama yang mempunyai pendapat seperti itu. Artinya umumnya para ulama juga begitu. Kalau karena sujud tilawati wajiban, laka nama waroda psikotil amri aula ayyatafakku al sujudi. Nah, kalaulah sujud tilawah itu sesuatu yang wajib, maka pasti perintahnya menggunakan fi'il amar. Fi'il itu ada tiga, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kata kerja yang
memerintah. Jadi kalau yang memintanya lebih tinggi dari kita itu namanya memerintah kan? Diperintah itu adalah fi'il amar. Tapi kalau dari kita yang rendah kedudukannya, kita sebagai hamba, memohon kepada Allah menggunakan fi'il amar, itu artinya berdoa, memohon. Ya, seperti dalam bahasa sehari-hari, kalau bos itu nyuruh-nyuruh gitu kan ke anak buahnya. Tapi kalau nanti si anak buah punya keperluan kepada bos, artinya memohon, walaupun kata nyuruh juga sebetulnya lain perlakuannya sambil memelas-melas supaya dikasihani. Nah, kemudian ada pendapat lain, ini nama sujudu alaman istama. Sesungguhnya sujud itu harus dilakukan oleh orang yang berusaha mendengarnya. Memang dia sedang sengaja berusaha mendengar. Jadi ada kata-kata berusaha di sini. Artinya bukan bukan secara tidak sengaja kan, mendengarnya itu. Jadi pas dia mau ke masjid, kemudian ada yang sedang membaca Al-Quran, pas mendengar, nah itu tidak perlu sujud gitu pendapat ulama yang lain. Tetapi yang harus sujud itu adalah memang orang yang sengaja waktu itu ada di dalam masjid dan ada orang yang baca Quran, kemudian pas mendengar bacaan itu, nah itu yang harus sujud. Itu menurut pendapat Sayyidina Utsman di sini ya. Utsman itu kelihatannya sahabat nih. Ini nama sujudu ala manistama. Sesungguhnya sujud itu adalah untuk orang yang memang berusaha mendengarkan, bukan tak sengaja mendengar. Nah, kemudian pendapat lain, atau ini bahkan hadis ini. La yasjudu illa ayyakuna tahiran. Tidak boleh melakukan sujud kecuali dalam keadaan suci. Artinya sujud tilawah itu harus dalam keadaan kita punya wudhu. Jangan melakukan sujud tilawah dalam keadaan kita tidak punya wudhu. Artinya kalau tidak punya wudhu ya tidak perlu sujud. Itu eh, pendapat atau hadis Nabi bahkan ini. Lianna alladzina yaj'umuna anna sujud tilawah wajibun lam yufarriqu baina qari'in wa mustami'in. Sesungguhnya orang-orang yang mengira bahwa sujud tilawah itu wajib, dia tidak bisa membedakan antara yang membaca dengan yang berusaha mendengar. Itu pendapat saja pendapat ulama. Tetapi ada pendapat lain, wajibatun alat tali wasami. Sujud tilawah itu wajib, ini wajibah. Ini pendapat wajibah artinya ya wajib. Alat tali wasami kepada yang membaca maupun yang mendengar, walaupun tidak sengaja juga gitu mendengar. Seperti tadi dia pas ke masjid, kemudian ada orang yang sedang baca Quran, nah, kalau mau sujud boleh juga. Biasa beda-beda. Walaupun wafarroq ba'dul ulama baina sami wa mustami. Walaupun para ulama terbelah pendapatnya itu antara as-sami, as-sami itu yang tidak sengaja mendengar dan mustami yang sengaja mendengar. Artinya sengaja itu tadi ya sengaja dia ada di dalam masjid sedang iktikaf atau sedang melakukan kegiatan yang lain. Ada orang baca Quran, mendengar maka sujud saja. Kalau yang pas dia sedang ke masjid, hanya ada orang yang baca, itu tidak perlu sujud gitu. Itu beda-beda pendapat di antara para ulama. Dan bagi kita juga tidak peduli kan ya, mau sengaja maupun tidak sujud juga kita. Karena tidak tahu bahwa itu adalah ayat atau ayat sajadah. Tapi ini perdebatan di antara para ulama yang berpendapat beda-beda. Dan ya perlu diketahui begitulah bahwa apa yang kita lakukan ibadah saat ini itu hanya salah satu pendapat saja itu. Sedangkan pendapat yang lainnya banyak macam-macam di antara para ulama. Tentu semuanya memiliki dalil-dalilnya, hanya tidak semuanya kita ketahui juga dalilnya. Nah, kemudian ini ada pendapat bahwa lam yasjud fala isma alaihi. Siapa yang tidak sujud maka tidak berdosa. Artinya
itu sunnah kedudukannya. Sunnah-sunnah saja. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Musaddad qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu Abi qala haddatsani Bakar an Abi Rafi qala berkata Abi Rafi, itu saya telah sholat ma Abi Hurairah beserta sahabat Abu Hurairah al-atamata sholat Isya. Faqro'a maka membaca Abu Hurairah idas sama unsyaqqat. Surat idas sama unsyaqqat itu surat al-insyiqaq. Di situ kan ada ayat sajadah. Pas sajadah maka sujud Abu Hurairah. Fakultu maka saya bertanya, mahadhi loh, ada apa ini? Kenapa sujud? Qala berkata Abu Hurairah menjawab, sajadu saya sujud biha karena membaca surat ayat sajadah biha pada surat Al-Insyiqaq khalfa Abil Qasim di belakang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kala azalu maka saya juga melakukan asjudu saya sujud biha pada saat membaca surat Al-Insyiqaq hatta alqahu sehingga saya selesai membaca Al-Insyiqaq. Jadi nanti kalau kita membaca surat Al-Insyiqaq, idas sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha qat dan seterusnya, itu ada ayat sajadah. Silahkan kalau pas membaca di situ kita sujud. Tetapi sekali lagi itu sunnah saja. Kemudian babuman dalam yasjud maudhi'an lisujud minal jiham. Bab yang berkaitan orang tidak melakukan sujud. Ada sanal sodapaan qala akhbarona Yahya an Ubaidillah an Nabi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala berkata Ibnu Umar, karena ada an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam surah allati fiha as-sajdah yang di dalamnya ada sujud, ada ayat sajdah. Ayat sujud maka sujud Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasjudu dan kami semua juga sujud hatta ma yajidu ahaduna sehingga kita mendapati seseorang makanan di satu tempat di jabhatihi di tempat itunya apa keningnya. Artinya di sini Nabi SAW sujud maka para sahabat yang di belakangnya juga ikut sujud. Tapi tentu saja tidak perlu ya seperti tadi hukumnya sunnah saja. Sekarang kita bahas kitab yang lain. Kitab Taksiris Sholah. Kitab yang berkaitan dengan kosor, sholat kosor. Seperti kita ketahui, sholat kosor itu adalah sholat yang di kosor itu artinya pendek. Kalau mad panjang, kosor mad, dan mad tabi'i itu dua harakat. Kosor itu artinya dibaca pendek. Nah, kalau ceritanya di sholat, itu maksudnya sholat-sholat yang 4 rakaat bisa dijadikan 2 rakaat. Dan saya kira semuanya sudah tahu ya. Itu di sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya saja. Berlakunya hanya 3 waktu. Kalau maghrib dan subuh tidak bisa dikosor. Tetap saja 3 rakaat atau 2 rakaat. Tapi kalau sholat kosor itu yang 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Dan ini sholat kosor itu baru dilakukan apabila kita dalam perjalanan. Jadi kalau di rumah itu jangan kosong. Kalau kita tidak kemana-mana, ada di rumah, ya tetap harus sempurna. Tapi kalau jamaah bisa kita lakukan walaupun kita ada di rumah. Misalnya sakit, wah sekalian aja maghrib dengan isya bisa. Atau seperti kita hajatan, ya, terutama yang sering hajatan itu. Mulai pukul 11 sampai pukul 14 kan. Kadang duhurnya kelewat karena baru pakai make up. Pakai make up dulu kan habis itu make upnya ya. Ya sudahlah, nanti tarik saja duhurnya ke asar. Tapi jangan tidak sholat, termasuk kantennya nih Pak ya. Kadang-kadang tidak sholat juga. Waduh, padahal tadi pakai baca syahadat. Sholat yang rukun ditinggalkan. Jangan sampai begitu. Salah satu cara lain itu tarik duhur itu ke asar saja. Dalam keadaan, ya tentu harus ada alasan. Jangan tanpa alasan langsung di jama atau di jama. Nah, itu masih orang-orang Syiah suka gitu menjamak terus kan sehari-hari tanpa alasan. Ya, waktu sholat mereka itu hanya tiga kali saja. Nah, dalam ajaran Islam itu 5 kali, baik berdasarkan Quran maupun contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sekarang kita lihat bab qasar. Nya memendekkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Babu majapit taksiri wa kam yukim hatta yaksuro. Bab yang berkaitan dengan mengkosor sholat, memendekkan sholat. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awanah an Asim wa Husain an Ikrimah an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala berkata Ibnu Abbas, Aqoma telah mendirikan siapa an Nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam is'ata asyaro, beliau mendirikan 19 rakaat gitu. Yaksuru, beliau mengkosor. Panahnu, maka kami juga idza saparna, apabila kami bepergian melakukan perjalanan safar tis'ata asyaro, maka kami melakukannya 19 rakaat. Kosorna, kami mengkosor. Wa inzidna atmamna, dan apabila kami menambah atmamna, kami menyempurnakan, menambah hari gitu. Ini nanti perdebatan atau perbedaan pendapat dalam sholat qasar itu banyak. Nah, di sini disebutkan Nabi SAW mengkosor sholat sehingga jumlahnya hanya 19 rakaat. Loh, padahal sehari-hari juga kita kan sholatnya itu hanya 17 rakaat yang wajib. Ini kok 19 rakaat. Nah, itu artinya lebih dari sehari. Kan sehari semalam kita itu kalau sholat yang 4 rakaat dijadikan 6 rakaat, kan duhur, asar, dan isya, yang tadinya empat rakaat jadi dua dua, dua tambah dua jadi 6, kan? Ditambah 3 jadi 9, ditambah 2 subuh jadi 11. Nah, kelihatannya perjalanan yang dilakukan oleh Nabi lebih dari sehari semalam, sehingga beliau mengkosornya itu tidak sehari saja, tetapi sampai lebih. Maka kalau keseluruhannya dihitung barangkali menjadi 19. Walaupun apakah 2 hari? Kalau 2 hari kan mestinya 22 rakaat ya. 2 hari. Tetapi di sini hanya 19. Mungkin berikutnya beliau sudah melakukan tam lagi, menyempurnakan. Kemudian di hadis berikutnya haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Yahya bin Abi Ishaq qala sami itu Anas yaqulu, berkata Anas, Kharajna, kami telah keluar ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu minal Madinah, dari Madinah ila Makkah, menuju Makkah. Maka ada Nabi yusolli, salat beliau itu ini 2 rakaat, ini 2 rakaat, hatta roja'na, sehingga kami kembali lagi ila Madinah, ke Madinah. Kultu, saya bertanya, akumtum bima kata syai'an, apakah kalian menegakkan sesuatu di Mekah? Wala akum nabiha asyram. Kami kami mukim atau tinggal di Mekah sebanyak 10 hari. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Begitu keluar dari rumah, nah tentu nanti ada jarak tertentu. Ya, keluar dari rumah itu artinya dari perbatasan tempat tinggal kita. Misalnya kalau batas bagi penduduk kita di Sukarapi, sudah lewat masuk dalam jalan apa, Haji Mustafa itu. PHH Mustafa misalnya. Kita sudah sampai sana, maka itu sudah boleh sholat kosor. Karena itu sudah di luar kampung kita. Walaupun bisa jadi kalau sudah keluar Bandung, nah, itu bisa beda-beda di antara kita. Kalau sudah keluar Bandung itu, mana batas Bandung itu? Cibiru ya, atau Cileunyi? Cibiru ya. Cibiru kalau ke arah timur, kalau ke selatan berarti Cimahi, dan seterusnya. Bisa beda-beda. Oh ya, ya itu yang saya katakan banyak perbedaan di situ ya. Tapi bagi kita di Madzhab Syafi'i itu kurang lebih sekitar 80 kilometeran ya. 80 kilometer, seperti dari sini ke Cianjur, Cipanas lah, Cipanas Cianjur. Nah, itu ada sekitar 80 kilometeran. Tapi apakah itu 80 kilometer itu harus selalu kosor? Kalau naik pesawat mah jangankan 80 kilometer, dari Bandung Surabaya ya hanya 1 jam gitu kan. Cepat juga, lebih dari 80 kilometer. Sehingga nah itu di situ perbedaannya itu ya, Pak.
Tapi kalau naik mobil atau jalan kaki, dulu itu analoginya itu kalau kita melakukan perjalanan itu pakai onta atau paling cepat pakai kuda atau jalan kaki itu. Sehingga istilah para ulama itu marhalataini dahulu itu Pak. Marhalataini itu dua pondokan. Dua pondokan itu artinya kita harus bermalam di tujuan itu. Kalau tidak bermalam, tidak perlu uh, hitung nanti menurut para ulama bahwa itu marhalatan itu kurang lebih 80 kilometeran. Walaupun sekali lagi berbeda-beda pendapat di antara. Karena nanti ada pendapat lain, tidak perlu 80 meter, 3 mil saja sudah boleh kita kosor. 3 mil itu artinya 1 mil itu kan 1,8 kilometer. Berarti sekitar 5 kilometeran sudah bisa dikosor. Nanti banyak di sini perbedaan-perbedaan antara para ulama. Kita mau pakai yang mana ya silahkan, mana yang paling kita yakini saja. Kemudian wal muradu bihi takhfif ruba'nya ila rakaatain. Yang dimaksud itu adalah mengentengkan atau menyingkat sholat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Nah, seperti kita ketahui, sholat 2 rakaat itu adalah asal usul sholat. Asal usul sholat dahulu sebelum sholat 5 waktu diwajibkan, Nabi juga sudah melakukan sholat. Tetapi sholat yang dikerjakan oleh Nabi sebelum 5 waktu itu adalah sholatnya dua rakaat. Nah, kemudian nanti menurut Siti Aisyah, sholat 2 rakaat itu tetap diabadikan pada saat kita melakukan perjalanan. Jadi kembali ke asal usul. Asal usul sholat itu 2 rakaat. Dan itu diabadikan kalau kita melakukan perjalanan, silahkan tetap 2 rakaat. Kemudian menurut Ibnu Munzir, Waghirhu dan selainnya, al-ijma'u ala anna taksiru fi salatin subhi wala fi salatil maghrib. Menurut Ibnu Mundir dan lainnya para ulama sudah menjadi ijma bahwa tidak boleh melakukan kosor pada sholat subuh dan sholat maghrib. Jadi kesepakatan para ulama juga begitu. Sholat subuh dan sholat maghrib tidak boleh dikosor dan harus tetap pada waktunya. Kalau sholat isya bisa ditarik ke maghrib atau maghrib bisa ditarik ke isya. Zuhur dan asar juga bisa ditarik, itu jamak tadi yang dimaksud. Takdim atau takhir gitu kan ya, tergantung yang mau kita lakukan. Tetapi kalau sholat subuh tidak boleh, harus tetap pada sholat saat subuh. Tidak pernah ditarik-tarik kemana-mana. Berkata Imam Nawawi, "Dhahabal jumhur ila annahu yajuju al-qasru fi kulli safarin mubahin." Menurut Imam Nawawi itu adalah salah seorang ulama di lingkungan mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan para ulama mayoritas telah membolehkan kosor dalam setiap perjalanan yang mubah. Jadi perjalanan mubah itu ya perjalanan ya biasa-biasa seperti kita ngantar orang pindahan gitu kan, itu mubah, boleh-boleh saja. Atau kita melakukan perjalanan di situ ada perjalanan bisnis ya seperti apa SPJ itulah kalau dari kantor itu kan itu mubah. Kita melakukan perjalanan ke Medan, ke Palembang, kemanapun silakan. Kalau mau dikosor boleh, itu disebut perjalanan mubah. Karena ada juga nanti perjalanan yang tidak mubah. Ya seperti tujuannya untuk melakukan pencurian, untuk melakukan hal-hal yang di dalamnya ada maksiat itu tidak dibolehkan oleh para ulama. Kemudian juga disebutkan annahu yushtaratu fil qasdi al khawfu bis sabar. Kemudian salah satu syarat untuk melakukan kosor itu sebagaimana nanti dasarnya dari Al-Qur'an karena ada ketakutan gitu. Nah, ini apakah harus karena takut kita melakukan kosor? Nah, salah satu syarat menurut para ulama harus karena ketakutan. Takut dari mana? Bisa macam-macam takutnya itu. Dan terutama takut dari musuh mungkin ya. Nah, tapi takut juga bisa takut dari kehabisan waktu dan sebagainya, tidak sempat lagi dan sebagainya. Walaupun nanti apakah harus ada dasar takut atau syarat takut? Nanti ada hadis dari Nabi, itu mah bukan sebagai harus takut. Jadi dalam keadaan tidak takut juga boleh saja. Artinya tadi seperti tadi, perjalanan mubah, kita mau berjalan kemanapun, silahkan saja tetap dilakukan kosor itu. Tidak mesti karena ada ketakutan.
Walaupun di sini para ulama menyebutkan harus ada syarat takut karena asal usul sholat qasar itu nanti kaitannya dengan rasa takut di peperangan. Nah, kalau berikutnya tidak mesti takut juga. Tapi kalau kita ada yang menyatakan harus takut, kita pahami juga memang asal usulnya begitu. Wa ba'duhum kaunuhu safaru hajjin. Sebagian ulama mengatakan bahwa bolehnya qasar itu adalah jika kita melakukan perjalanan haji atau umroh atau jihad. Atau sebagian lain mengatakan konuhu saparu toatin atau sapar perjalanan ketaatan. Kalau tadi menurut Imam Nawawi perjalanan mubah juga boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Hanya boleh kita melakukan kosor itu jika perjalanannya perjalanan untuk melakukan ketaatan. Atau perjalanan haji, perjalanan umroh, ataupun mau jihad. Itu silakan melakukan kosor. Kalau tidak, tidak boleh. Apalagi kalau itu bukan perjalanan ketaatan, perjalanan maksiat misalnya. Itu tidak boleh. Perjalanan maksiat melakukan kosor. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan begini. Dari Imran bin Husain. Gozautu ma'a Rasulullah SAW. Saya berperang beserta Rasulullah SAW. Amal Fathi pada tahun ke-8 Hijrah itu waktu penaklukan kota Mekah. Aqoma maka berdiri atau tinggal Nabi di Makkah di Makkah itu sama niya asyarota lailatan selama 18 malam. La yusolli tidaklah Nabi SAW sholat illa rakaat ini kecuali 2 rakaat. Nah, artinya selama 18 hari di Mekah terus-terusan sholat kosor. Sehingga nanti jadi perdebatan. Sholat kosor itu bolehnya selama berapa lama? Apakah terus-terusan selama kita ada di perjalanan itu atau hanya beberapa hari saja? Nah, ini juga beda-beda di antara para ulama. Tapi hadis ini menyatakan 18 hari saja Nabi terus-terusan sholat. Jadi silakan. Nah, nanti kalau dalam madhab Syafi'i dibatasi selama 4 hari 4 malam. Jadi kalau kita melakukan perjalanan ke Jakarta misalnya 10 hari, nah selama 4 hari pertama itu boleh kita melakukan kosor dua rakaat saja itu kan sholat duhur maupun asar itu tidak perlu sampai 4 rakaat boleh tapi selama 4 hari hari kelima itu dihitung sebagai mukim gitu. Kalau sudah mukim ya kita sempurnakan kembali sholat itu 4 rakaat. Tapi berdasarkan hadis ini bahkan sampai 18 hari Nabi terus-terusan melakukan sholat 2 rakaat. Nah, ini yang saya maksud beda-beda pendapat di para ulama ya. Nanti sekali lagi dalam madhab Syafi'i itu hanya 4 hari itu, untuk sholat kosor itu. Tapi madhab yang lain boleh berapa lama pun. Gitu. Bahkan sampai 20 hari, 21 hari, bahkan di sini disebutkan sampai 18 hari juga boleh terus-terusan melakukan kosor. Ya seperti kita melakukan perjalanan ibadah haji itu. 1 bulan lebih kan, berarti boleh kita kosor terus. Gitu. Tapi sayangnya karena di Mekah halanya 100.000 kali. Tidak mungkin juga kita kosor di situ, ikut tam saja, mengikuti imam. Imam sempurna 4 rakaat, ya kita juga 4 rakaat. Tapi kalau mau kosor juga boleh sebetulnya. Tapi sebaiknya tidak ikut berjamaah ke orang yang sholat tam. Kalau kita berjamaah kepada orang yang sholat sempurna 4 rakaat, ya tetap harus 4 rakaat. Gitu. Sehingga kita memilih jauh-jauh dari Indonesia 9 jam penerbangan, gitu kan, bahkan lebih mungkin ya. Kita tidak mau sholat tam di Mekah atau di Madinah. Kita melakukan sholat sempurna saja. Kecuali nanti pada saat di Mina atau di Arafah. Ya, sholatnya itu dua rakaat. Karena contoh Rasulullah juga begitu. Nah, di sini ini perbedaan-perbedaan pendapat di para ulama itu ya. Ada 17 hari terus-terusan, ada sampai 18 hari, dan ada 4 hari tadi Pak Madhab Syafi'i.
Sapar nabakom napi bo diin tis'ata asyara. Ada yang menyatakan 19 hari kami melakukan terus-terusan sholat kosor. Ini sengaja saya buka itu bahwa beda-beda pendapat di antara ulama. Mungkin kalau kita belajar dari satu madhab saja, madhab Syafi'i ya sudah satu macam cara. Tapi sebetulnya di antara para ulama tidak sama. Nah di sini kalau Syafi'i berkata Imam Syafi'i, innal musafir sesungguhnya seorang musafir ida akoma apabila dia tinggal bibadati kosrin di negeri tempat dia kosor arbaat ayamin selama 4 hari. Jadi boleh selama 4 hari terus-terusan melakukan kosor. Tapi hari kelima sudah dihitung mukimin. Mukimin itu ya tinggal biasa di situ. Jadi kalau kita biasa tinggal di Jakarta, pergi ke Bandung juga boleh melakukan kosor. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, ihda ishrina solatan. Lain lagi dia. 11 kalau ini 11 rakaat ya. Iya, kalau sehari semalam itu kan jadi 11 rakaat apabila kita melakukan kosor. Artinya beda lagi pendapat Imam Ahmad itu tidak perlu 4 hari, bisa lebih. Demikian juga Imam Hanafi, sesuai ikuti contoh Nabi. Kemudian kita lihat babu sulati bibina. Nah, sholat di Mina pada saat melakukan haji. Haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya an Ubaidillah, qala akhbarani Nafi an Abdillah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abdullah, sholat itu saya telah sholat ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam bimina di Mina, rakaat ini 2 rakaat, wa Abi Bakrin waktu dengan Abu Bakar juga begitu, wa Umar juga dengan Sayyidina Umar, wa Ma Utsman dan juga beserta Sayyidina Utsman, sodron mengedepankan min imaratihi untuk menyempurnakan semua maha kemudian menyempurnakan Sayyidina Utsman dengan sholat. Artinya begini, pada saat sholat dengan Nabi, dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar itu 2 rakaat dikosor gitu. Duhur dan asar itu. Kalian dijamak juga kan kalau kita di Arafah itu. Waktu kita wukuf itu sholatnya itu 2 rakaat duhur langsung digabungkan dengan asar dua rakaat. Itu yang dilakukan oleh Nabi, oleh Sayyidina Abu Bakar dan oleh Sayyidina Umar. Tetapi Sayyidina Utsman itu tidak mengkosor, beliau tetap melaksanakan 4 rakaat. Itu menurut berita dari hadis ini. Kemudian hadasana Abu Walid qala hadasana Syu'bah an Bana Abu Ishaq qala sami itu Haris bin Wahab qala sholat telah sholat bina beserta kami siapa Nabi Nabi sallallahu amana kami melakukannya dengan keadaan baik-baik saja. Maka Nabi Bina rokaat ini selama berada di Mina 2 rakaat. Nah, contoh dari Nabi itu dikosor. Apa sebab? Ya karena Nabi datang dari Madinah kan. Nabi itu melakukan haji hanya sekali. Sekali pertama yaitu ya di haji wada saja. Tidak berkali-kali. Kalau di kita kan sampai ratusan kali ada ya yang uangnya kebanyakan kelihatan. Padahal contoh dari Nabi itu sekali saja melakukan haji beliau. Melakukan haji sampai berulang-ulang ya boleh-boleh juga, tapi berikutnya adalah sunnah. Yang wajib itu adalah sekali. Nah, yang dicontohkan oleh Nabi itu hanya sekali. Nabi melakukan hajinya haji wada saja. Kalau umrohnya berkali-kali memang Nabi ya, kalau umroh. Tapi kalau hajinya itu beliau hanya sekali. Itu mungkin mencontohkan kepada kita tidak perlulah berulang-ulang haji. Lebih baik dana haji itu gunakan untuk kepentingan lain lagi. Untuk sodakoh atau untuk apa yang lain saja. Umroh haji itu kan ya ibadah memang, tapi ibadah dinikmati pribadi kan. Biayanya besar gitu. Sekarang kemarin itu berapa? Hampir 105 juta ya. Tapi sekarang 90-an ya. Besar. Kalau dihitung rupiah, rupiahnya melorot soalnya. Nilai rupiah kita itu makin merosot. Tapi kalau dihitung menggunakan dinar tidak berubah gaya haji itu. Sama saja setiap tahun. Nah, biaya yang besar itu lebih baik daripada dipakai ibadah haji atau umroh, pakailah untuk sodako.
pakailah untuk membangun fasilitas atau untuk mendanai kehidupan orang-orang yang kekurangan. Tapi biasanya orang lebih memilih melakukan haji. Dinikmati sendiri soalnya. Kalau dikasihkan sodako, dinikmati oleh orang lain. Padahal sebetulnya pahalanya besar di sisi Allah semuanya. Kemudian kita lihat di hadis berikutnya. Hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Wahid anil Amash qala hadatsana Ibrahim qala sami'tu dan seterusnya. Itu saya telah sholat. Ma Rasulullah beserta Rasulullah SAW bimina di Mina rokaat ini dua rokaat. Sholat itu Abi Bakrin dan saya juga telah sholat beserta Abu Bakar radhiyallahu anhu bimina di Mina rokaat ini juga dua rokaat. Sholat itu dan saya juga sudah sholat masa Umar beserta Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bimina di Mina rokaat ini dua rokaat. Nah, tetapi nanti menjadi empat rokaat pada zaman Sayyidina Utsman. Kalau sekarang terutama jamaah haji kelihatannya tetap mengerjakannya dua dua rakaat. Ya, kita kan jauh dari Indonesia ke Mina itu memenuhi syarat untuk melakukan sholat kosor. Jadi sholat waktu di Mina itu tentu saja bukan dalam keadaan wisata waktu melakukan haji. Pada hari-hari mau melempar jumroh. Kan kita di Mina bisa 2 hari atau 3 hari. Ada nafar awal, ada nafar sani. Nah, semuanya selama di Mina silahkan dikosor. Mau dijamak juga boleh-boleh saja. Tapi tidak ada kerjaan di Mina kan kecuali melempar jumroh. Kerjaannya tidur saja gitu ya di Mina. Kalau ada pengajian lah, kadang-kadang suka ada pengajian. Sehingga bagaimana kalau ditamkan? Ah, boleh juga kalau mau ditamkan. Sempurnakan 4 rakaat. Tapi kalau mau 2 rakaat juga boleh-boleh saja. Tinggal apa kedudukan kosor itu sebagai dispensasi. Nah, nanti dalam ada hadis Nabi bahwa itu sodakoh dari Allah. Sodakoh itu lebih baik kita terima atau tidak? Ah, terima saja, kan? Jadi ya sudah sholat 2 rakaat saja lebih baik. Kan kalau kita juga sebagai tuan rumah, kita ada tamu, kemudian kita nyuguh kepada tamu. Kalau tamu tidak menyentuh makanan kita, tidak enak rasanya ya. Minuman tidak diminum, suguhan makanannya juga dibiarkan, agak tersinggung juga tuan rumah itu. Sehingga tamu itu sebaiknya minum dan makan dari suguhan yang diberikan kepada yang bersangkutan. Bahkan kalau sedang puasa sunnah, batalkan. Kan? Kalau masih pagi hari, kalau sudah siang hari, tanggung puasanya lanjut gitu saja ya. Nah, jadi begitupun Allah itu sodakoh, memberikan suguhan kepada orang yang melakukan perjalanan. Nah, sodakohnya lebih baik kita terima. Itu sebagai tamu yang baik, dia mau berinteraksi dengan tuan rumahnya. Nah, begitupun dalam perjalanan Allah memberikan suguhan kepada kita, kenapa ditolak? Terima saja. Seperti kita melakukan perjalanan pada bulan Ramadan misalnya, itu kita kuat sebetulnya dari Bandung ke Surabaya tidak puasa juga. Toh cepat juga gitu kan naik kereta apalagi naik pesawat. Nah, kalau kita mau buka boleh saja. Kita berada di dalam perjalanan. Tapi kalau tidak buka juga dia tidak apa-apa. Hanya lebih baik kita menerima suguhan Allah. Hanya masalahnya tidak mau ngodok gitu kan. Ah, udah kalau tidak mau ngodok ya jangan buka lah. Anna sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi Makkah raka'ataini wa yaqulu ya ahla Makkah atimmu fa ana qaumun safarun. Nabi SAW melakukan sholat di Mekah itu 2 rakaat. Tetapi beliau berkata kepada penduduk Mekah, ya ahla Mekah, hei penduduk Mekah, sempurnakan oleh kalian sholat. Mengapa kami melakukan 2 rakaat? Karena kami dalam keadaan safar. Jadi Nabi SAW itu memberikan contoh kepada orang-orang yang sedang melakukan safar saja 2 rakaat. Sedangkan penduduk setempat, penduduk Mekah, biarkan tetap sholat 4 rakaat. Jadi jangan ikut kepada Nabi juga, karena kedudukan Nabi sedang safar, yang mukimin itu tetap biasa melakukan sholat sempurna. Ini juga dalil dari kita
bahwa tidak boleh melakukan sholat kosor bagi orang yang mukimin ada di sana. Tetap lakukan sholat itu 4 rakaat. Walaupun disebutkan di sini wahada do'ifun, hadis ini do'if. Anna musafata allati baina Makkah wa Mina la yuksaru fiha. Nah, sedangkan perjalanan antara Mekah sampai Mina itu tidak perlu dikosor. Kan dekat saja antara Mekah dengan Mina itu. Kalau kita tinggal di Ajijiyah, pernah jalan kaki soalnya dari Ajijiyah itu tempat pemukiman jamaah haji juga kan, itu bisa tembus ke Mina itu relatif dekat. Ajijiyah itu sudah di pinggiran Mekah memang. Kalau ke Mekahnya masih harus jalan lagi agak jauh. Nah itu perjalanan antara Mekah sampai ke Mina itu tidak perlu kosor. Padahal nanti ada riwayat lain bahwa 3 parsah saja atau 3 mil saja atau 5 kilometer saja bisa sholat kosor. Padahal dari Mina sampai ke Mekah nampaknya lebih dari 5 kilo. Kemudian lanjut, kemudian di sini disebutkan ada orang beranggapan annal kosro muhtasun bil khofi. Kosor itu hanya boleh dilakukan pada saat kita ada rasa takut. Kembali lagi yang tadi. Ini berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyabtinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk melakukan kosor dari sholat. In khiftum, jika kalian takut. Nah ini ada kata-kata in khiftum. Jadi menurut sebagian ulama disebutkan harus ada rasa takut, ada ketakutan, baru boleh melakukan kosor sholat. Salah satu syarat bahkan disebutkan. Tetapi walam yakhud al jumhur bihadalah mafhum. Tapi mayoritas ulama tidak mengambil paham ini. Karena nanti ada yang memberikan taksis, ada yang memberi khususan itu berupa hadis Nabi yang menyatakan hadis itu kosor itu adalah sodakoh dari Allah. Jadi dalam keadaan tidak takut pun boleh saja melakukan kosor. Itu yang dipahami oleh mayoritas ulama. Memang ayat ini turunnya dengan peristiwa peperangan. Sehingga boleh saja kita melakukan kosor tanpa perlu ada takut juga dalam keadaan damai. Kemudian hadis berikutnya hadasana Musa bin Ismail qala hadasana Wuhaib qala hadasana dan seterusnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala berkata Ibnu Abbas qadima telah datang siapa Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat Nabi lisub hirobiatin ke satu tempat yang bernama ini yulabu nabil haji beliau melakukan talbiyah membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Fa'amarohum maka memerintahkan Nabi kepada para sahabat ayat aluha supaya menjadikan itu niat ihram naik atau rencana haji itu umrotan menjadi umroh saja. Ilaman kecuali orang mau besar orang al haju memiliki haju, memiliki binatang untuk disembelih. Silahkan teruskan haji. Nah ini macam-macam haji yang ada haji ifrod, ada haji tamatu, ada haji kiron. Nah, rencananya jamaah haji itu mau melakukan haji ifrod. Kalau haji ifrod melakukan haji lebih dahulu, baru umroh. Tapi kalau haji tamatu mendahulukan umroh, baru haji. Kalau haji kiron digabung, dua-duanya sekaligus dilakukan. Nah, kalau haji tamatu mesti ada damnya, harus menyembelih hewan kurban, hewan sembelihan. Demikian juga haji kiron. Kalau haji ifrad tidak perlu, tetapi kalau mau melakukan kurban boleh. Kemudian hadis berikutnya. Kam yaksurus sholat. Berapa lama boleh melakukan sholat? Berapa lama waktunya dalam safar itu? Hadasana Ishaq bin Ibrahim al-Handali qala hadasana li Abi Umamah hadasakum Ubaidullah an-Nafi an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu Nabi sallallahu bersabda
La tusafiru, la tusafir, janganlah melakukan perjalanan siapa almar atau seorang perempuan salah satu ayamin selama 3 hari ilama adhi mahromin kecuali beserta mahrom. Ini larangan dari Nabi. La tusafir, jangan melakukan perjalanan. Nah, tentu ini bisa dipahami perjalanan yang dilakukan itu adalah perjalanan sendirian. Kan soal keamanannya rawan zaman-zaman itu. Dilarang seorang perempuan melakukan perjalanan selama 3 hari, artinya jauh, perjalanan jauh, sendirian, kecuali ada mahramnya, ada yang menemaninya. Nah, bagaimana dengan sekarang? Bolehkah melakukan perjalanan seperti itu? Ah, sebetulnya, kalau di haji ini masih diberlakukan itu. Tidak boleh perempuan melakukan haji kecuali harus ada mahram. Tapi kalau perjalanan di luar haji, jalan saja sendirian kan kemanapun. Mau ke Singapura lah, mau ke luar negeri sendirian. Nah ini memang bisa dipahami begini. Kalau dulu dilarang berjalan sendirian itu memang tidak ada bus zaman dahulu kan. Tidak ada kereta api. Jadi perjalanan itu mungkin harus sendirian atau naik onta atau naik kuda. Dan itu jarang-jarang berdua gitu kan. Nah khusus bagi perempuan sebaiknya jangan sendirian berjalan itu. Tapi kalau yang sekarang itu kita naik bis itu kan tidak sendirian di bis itu. Pasti ada temannya. Di kereta api apalagi, di pesawat terbang apalagi. Sehingga pengertian di sini bisa saja melakukan perjalanan sendirian toh teman-temannya banyak. Termasuk haji juga kan tidak sendirian. Oh, tergabung dalam rombongan. Ada ketua rombongannya, ada pembimbing hajinya, dan ada teman-temannya gitu ya. Itu ada yang menemaninya. Sehingga pemahaman ini adalah mungkin kalau sendiri betul-betul tidak tidak ikut angkutan umum gitu. Nah, seperti kalau nyetir sendirian, nah itu mungkin hati-hati, sebaiknya jangan harus ada temennya gitu. Perempuan nyetir dari Bandung ke Surabaya sendirian, nah, sebaiknya jangan, harus bawa teman, ada mahramnya gitu. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Baidillah an Nabi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu sama hadisnya. La tusafir almaratu salasatan ila ma'adhi mahramin. Janganlah melakukan perjalanan seorang perempuan 3 hari kecuali beserta ada mahramnya. Kemudian hadis terakhir, haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi bin qala haddatsana Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata an Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yahil la yahillu. Hadisnya sama, tidak halal limroatin untuk seorang perempuan tu'minu yang beriman itu perempuan billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari akhir antusapiro untuk melakukan perjalanan masirota yaumin walailatin perjalanan sehari semalam laisa ma'ha hurmatun yang tidak ada mahramnya tidak boleh untuk seorang perempuan jika melakukan perjalanan sendirian sehari semalam ya sehari semalam itu pakai mobil barangkali dari sini sampai Surabaya itu kan sehari semalam kelihatannya. Tapi kalau sampai Jogja itu 8 jamannya gitu ya. Tetapi sebaiknya ada yang menemani kalau menggunakan mobil pribadi. Tapi kalau pakai angkutan umum temannya banyak juga. Jadi ini yang menjadi patokan untuk melakukan sholat kosor itu berapa hari. Nah, berdasarkan hadis-hadis ini 3 hari gitu kan. Tadi hadis di atas itu kan 3 hari itu disebut perjalanan yang dilarang bagi perempuan kalau sendirian. Nabi menyatakan 3 hari. Sehingga ada juga pendapat bahwa ya sudah paling lama perjalanan itu 3 hari untuk kosor. Kelihatannya Imam Syafi'i mengambil dari hadis-hadis ini, ya, sehingga beliau menambahnya jadi 4 hari. Nah, ada hadis lain barangkali yang menambahkan sehingga bisa 4 hari. Tetapi ini patokan setidaknya kosor itu selama perjalanan 3 hari ini. Silahkan lakukan terus. Nah, sehingga di sini aku lama sabatil kosri yamun walelatin. Jadi mendirikan kosor itu bisa sehari semalam. Wa nabda Umar wa ibnu Abbas kana soliyan rakaatani wa fi arbati barodin. Nah, kemudian
jarak untuk melakukan qasar itu berapa jauh? Nah, di sini sebutkan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas melakukan sholat 2 rakaat dan berbuka puasa beliau itu dalam perjalanan sejauh 4 barod. Ya, 4 barod itu nanti mungkin sekitar 5 kilometeran lah kira-kira. Kita sudah tidak mengenal satu bardun itu berapa. Itu ukuran zaman dahulu. Kalau sekarang mungkin lebih familiar gitu itu dengan istilah kilometer atau mil. Ibnu Umar Ibnu Umar raqiba ila datin nusubi faqasarus shalah. Sesungguhnya Ibnu Umar melakukan perjalanan kemudian melakukan qasar salat. Itu sama niyata asyara mailan. Beliau melakukan perjalanan itu kurang lebih 18 mil. Jadi 18 mil itu 18 kali 1,8. Berarti sekitar 30 kiloan saja sudah bisa melakukan qasar. Nah, kemudian anak suruh sholat ila Arafah. Apakah kita harus melakukan qasar jika melakukan perjalanan ke Arafah dari Mekah? Lah, kata Ibnu Abbas, tidak perlu. Walakin ila Uspan, aula Jiddatin. Tapi kalau Anda melakukan perjalanan dari Mekah ke Uspan atau ke Jeddah atau ke Taif, boleh qasar. Kalau Arafah kan jaraknya juga tidak terlalu jauh dari Mekah, maka tidak perlu qasar. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis disebutkan begini, ya ahlamak kata janganlah kalian penduduk Mekah gitu. Janganlah latak sudah janganlah kalian melakukan qasar as-salat terhadap salat bi adna min arbaati barodin dari jarak yang lebih dekat dari 4 barod. Min Makkah ila Uspan dari Mekah pada Uspan. Ya, mungkin dari Mekah seperti dari Bandung ke Cimahi, itu nggak perlu tidak perlu dikosor gitu. Masih dekat. La taksur sholat illa fil yaum. Janganlah kalian melakukan kosor sholat dalam dalam satu hari. Wala taksur fi maduna yaum. Artinya kalau melakukan perjalanan seharian penuh silakan kosor. Tapi kalau kurang tidak perlu. Itu dilihat dari sisi waktu. Nah, sarus sholat itu fi masirati yamin wa lailatin. Di kosor sholat itu kalau kita melakukan perjalanan pada jarak sehari semalam. Ini beda-beda nanti pemahaman di antara para ulama. Tetapi ada yang menyatakan 4 burud tadi ya. Tapi ada juga salah satu ayamin 3 hari 3 malam itu berdasarkan hadis-hadis perjalanan bagi perempuan yang dilarang tadi itu. Nah, ada juga hadis yang lain menyatakan salah satu amyalin 3 mil. 3 mil ya kurang lebih 5 kilometer. Kemudian wahakan Nawawi an ahlad dohir dhahab ila anna aqalla musafatul qasir salatu amyal. Kalau menurut Imam Nawawi, Ahlud Dohir itu Imam Daud Dohiri, Madhab Dohiri, menyatakan sedikitnya kalau kita mau melakukan qasar itu 3 mil. Jadi 5 kilometer gitu berarti. Kalau kita sudah berjalan dari tempat kita sampai 5 kilometer, boleh melakukan qasar. Itu kalau perjalanannya jalan kaki. Kalau pakai mobil 5 kilometer sampai Gasibu 4 kilo ya. Ya Gasibu tambah itu 5 kilometer ke Dago. Itu bisa kosor katanya begitu. Saya kira ini harus disesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Kita ke Surabaya, kemudian kita ke Cipanas, ya tentu beda. Kalau kita menggunakan pesawat ke Surabaya hanya sejaman lebih sedikit, gitu kan? Itu apakah kita mau dikosor? Kalau dilihat dari sisi jarak boleh dikosor. Tapi kalau kita melakukan perjalanan macet, jangankan ke luar kota, di dalam Bandung saja kalau sudah macet bisa berjam-jam gitu kan dari pusat kota ke rumah. Apakah itu harus dikosor juga? Nah, itu nanti akan beda-beda pendapat di antara para ulama. Sehingga jika dalam keadaan darurat, silahkan saja dikosor. Karena ada syarat tadi, takut in khiftum. Apabila kalian khawatir, takut tidak cukup waktu. Misalnya seperti begini, jam 5 kita itu dari Gasibu mau pulang ke sini.
Cukup kan waktu 1 jam itu dari Gasibu ke sini, biasanya juga tidak sampai 1 jam kan, cepat gitu. Tetapi ternyata macet berat. Pukul setengah 6 itu masih di Gasibu. Kemudian hampir jam 6, hampir maghrib, masih jauh juga, masih di pasar Cihur Gelis. Kita mau apa tuh? Maghrib nanti keburu habis itu kan. Oh, maghrib katakanlah pukul 6 gitu. Ya, sekarang kan pukul 6 lebih ya. Kalau ternyata macetnya berat, apakah kita boleh kosor? Nah, dalam keadaan seperti itu mungkin ada semacam inhibtum, kekhawatiran tidak keburu waktu, boleh saja kita melakukan. Oh, tidak boleh dikosor di sore maghrib ini. Maghrib itu tetap harus dilakukan, tetapi bolehkah dilakukan di kendaraan maksudnya gitu. Kalau maghrib tetap tidak boleh dikosor, tetapi kalau kita mau melakukannya sholat di kendaraan, menggunakan tayamum, saya kira dalam keadaan darurat seperti itu boleh-boleh saja. Kan? Dalam keadaan macet, kan sholatnya juga cepat dan keburu khawatir maju lagi. Tapi kalau kita bisa turun dulu, parkir dahulu ya, mendingan ke masjid saja. Toh masjid daerah suci itu banyak gitu kan, daripada sholat di kendaraan. Kita bukan di negeri antah berantah, ini di negeri yang banyak masjid kita. Itu saya kira beberapa hadis, nanti bisa beda-beda sekali lagi untuk waktu atau jarak yang bisa ditempuh juga. Itu ada mulai dari 3 mil sampai nanti hitungan Madhab Syafi'i itu sampai 80 kilometeran. Yang mana itu juga diambil dari pemahaman para marhalata ini, dua pemondokan. Kita harus tinggal diukur menggunakan kontak kelihatannya melakukan perjalanan sehari semalam. Tidak mungkin pulang lagi kecuali harus nginep. Nah, jarak yang diperkirakan Madhab Syafi'i itu kira-kira 80 kilometer. Dan biasanya itu yang kita pakai patokan ya dalam keseharian. Sekitar 80 kilometeran kalau naik mobil bolehlah kita kosor. Tapi kalau baru Cimahi mah belum perlu lah dan seterusnya. Tapi kalau madhab yang lain itu jarak dekat aja 5 kilometer saja boleh dikosor. Kemudian berapa lama waktu kita mengkosor dalam madhab Syafi'i itu 4 hari 4 malam. Tapi dari madhab yang lain itu boleh selama kita ada dalam perjalanan kita melakukan kosor terus. Sebagaimana juga ada hadis-hadis yang dinyatakan dari Nabi SAW. Boleh saja sampai lama juga kita selama dalam perjalanan kita boleh melakukan kosor. Saya kira itu barangkali penjelasan dari bab kosor. Ini masih ada nanti lanjutan, kita teruskan pada pekan depan insya Allah.